Oke, kembali lagi bersama saya Kade Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini kita tetap berada di BBTF, Bali and Beyond Travel Fair yang ke-11 di Nusa Dua Bali. Sudah hadir bersama kita Bapak Irawan Hadi Wijaya. Beliau adalah selaku Direktur Sales and Marketing dari The Sira Luxury Collection Resort and Spa di Lombok. Betul, Pak. Ini lokasinya di Lombok, Pak ya, bukan di Pulau Gili. Lombok ya, betul. Oke. Ya biasanya kalau di Lombok atau di NTB Ya. orang terkenalnya Gili. Gili ya. Tapi kita lokasinya ada di Pulau Lomboknya sendiri. Lokasi tepatnya ada di Lombok Utara. Di Lombok Utara, oke. Ini sebuah kabupaten yang baru dan memang akan lebih didevelop untuk tourism karena lokasi alamnya, kemudian banyak juga pantai-pantai yang cantik, kemudian juga Gili kan juga di Lombok Iya, Utara. iya. Jadi itu satu kawasan, sebenarnya satu kabupaten ya masih ya, sama Gili, Ya, Gili Air, Gili Benok, Iya. Gili Trawangan. betul. Nah, kalau boleh tahu kenapa ini bisa memilih lokasi di situ, atau memang melihat potensi seperti apa di situ, Pak? Iya, ya. Saya izin ngutip dari pihak owning company kami, Iya, Pak ya. iya. Karena beliau ini punya passionate di bidang perhotelan. Kemudian ketika beliau berkunjung ke Pulau Lombok, Iya. mereka jatuh cinta sama pantainya. Karena The Sira sendiri namanya inspirasinya dari nama pantainya. Oh, dari Jadi nama Pantai pantai. Sira. Itu nama pantainya memang Nama pantainya Pantai Sira. Ya, ada nama daerahnya tuh namanya Sira Sejuk. Sira Sejuk. Sira Sejuk itu lumayan terkenal di Pulau Lombok karena dia pohon kelapanya cukup indah dan teratur, dan di situ spot sunset yang cantik sekali. Kayaknya sunset sama sunrise kena ya? Sunset, Pak. Sunset Kalau aja? sunrise-nya kebetulan Agak sembunyi sama Gunung Rinjaninya. Oh, iya. Ya. Tapi ya itu di situ spot untuk sunset yang sangat cantik. Akhirnya beliau memutuskan untuk menghadirkan sebuah fasilitas luxury di Luxury. Pulau Lomboknya Jadi, melalui The Sira ini. Konsep dan filosofinya memang mengambil kearifan lokal sama memang kecantikan lokal itu Betul. di Betul sekali. Kalau saya boleh share kembali, itu kita ada dari desainer kita sendiri, desainer hotelnya sendiri, arsitekturnya ya. itu by almarhum Bapak Jaya Ibrahim. Jadi beliau itu memang asli kelahiran Yogyakarta. Beliau juga suka dengan local inspirations. Ya. Kemudian beliau juga suka dengan symmetrical design supaya balance. Dan di sini kita juga Balance antara kondisi alam dan dengan arsitek fasilitasnya sendiri. Jadi tidak ada merubah Iya. Jadi landscape-nya di situ terlalu salah satu contohnya keras, ya? adalah kita ada beberapa pohon kelapa yang memang landscape-nya itu biasanya kalau hotel kan diatur, ditebang atau digeser atau kalau ini enggak, jadi ada yang dibiarkan. sebenarnya kalau dipindah atau ditebang itu jadinya bagus, tapi memang ya agak enggak simetris melawan pakemnya Pak Jaya Ibrahim, cuman biar lebih natural. Jadi ada beberapa spot pohon kelapa yang memang kadang-kadang aneh, ini kok nggak di tengah, ini nggak di pinggir, tapi kok agak ke sini gitu. Jadi memang di situ kita meninggalkan layout naturalnya di hotel. Mungkin itu salah satu strategi ya yang membuat The Siras ini jadi tempat yang luxury ya, atau ada strategi lain mungkin ya? Strategi lainnya otomatis melibatkan desain-desain lokal juga ya Pak ya, feature dari bidang carving atau pahatan sama tenun. Oke. Kalau di Pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat kan tenunnya cukup terkenal. Itu juga kita feature mungkin di dekorasi-dekorasi di dinding, kemudian di cushion di bantal, pokoknya beberapa bahan, kemudian uniform juga itu ada adaptasinya juga dari tenun dan carving ini.
Jadi lebih dominan mengangkat memang nature di situ sama community di situ ya. Lokalnya, lokalnya. Ya, di kebudayaan Sasaknya juga. Iya. Itu salah satu strategi untuk marketing juga, Pak. Pasti Pak, karena kalau setiap destinasi kan sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Iya. Jadi itulah yang ingin diangkat dari desainer kita, dan kita juga berusaha menyambungkan ke konsep luxury collection kita. Salah satunya itu adalah indigenous, jadi harus mengangkat tema lokal. Nah, itu dari culture sama dari desainnya itu tadi yang salah satu duanya yang saya sebutkan tadi. Iya, terkait ini juga Pak, dari marketingnya seperti itu mungkin selama ini. Iya. Sejauh mana ada tantangan atau halangan yang membuat The Sira ini bisa bertahan sampai sekarang? Baik. Ini kan baru Pak ya? Baru, kita baru buka ini di bulan November 2024. Jadi sekarang kurang lebih bulan ke-7 kita. Bulan 7. Nah, challenge yang paling kelihatan mungkin ada 2. Yang pertama itu perubahan antara semua konsep yang kita persiapkan saat hotel belum buka. Jadi kan kita punya suatu belief ya, suatu konsep yang kita ingin rencanakan, tapi ketika tamu yang datang memberikan feedback itu kan tidak kadang-kadang semuanya sesuai dengan apa yang kita idealismenya kan nggak bisa dijalankan terus. Harus ada praktikalnya juga. Jadi menyesuaikan antara konsep yang kita pingin dan yang keinginan tamu atau kenyamanan tamu yang paling penting. Kalau keinginan mungkin beda-beda ya, tapi kalau kenyamanan tamu itu kan satu hal yang harus ada standar yang baik gitu. Jadi mungkin salah satu contohnya tuh program excursion kita. Ya, itu contohnya kita pertama ini karena kita sendiri lokasinya di Pulau Lombok. Kita mau memanfaatkan lokasi kita yang dekat dengan waterfalls, air terjun di Lombok. Itu kan Lombok Utara tuh banyak sekali Pak. Ada sekitar 4 sampai 5 yang durasinya tuh sekitar 1 jam, 1 jam setengah dari lokasi hotel. Nah, jadi kita programnya tuh kita arahkan ke sana karena kan Gili is a charm, tapi Lombok Utara tuh kita mau highlight lagi. Nah, cuman ketika setelah buka ternyata 90% tamu itu memang masih mengidolakan Gili. Nah, jadi programnya disitulah kita yang harus olah lagi. Tapi rasanya mungkin karena The Sira ini, kalau saya mikir juga tadi membacanya, akhirnya The Sira ini memang di bagian dari Gili gitu. Tapi kalau memang di Lombok sendiri sebenarnya alam dan ekosistem di situ kan nggak kalah cantik dengan Gili ya. Apalagi di si Lombok, saya dengar tadi Bapak menyampaikan ada beberapa waterfall juga di situ kan. Betul. Dan kecantikannya kalau selain waterfall ada beberapa banyak perkebunan yang bisa kita datengin Pak. Pohon aren ya. Bentuk bahan tua itu. Kemudian perkebunan itu cantik. Terus kemudian ada perkebunan coklat juga, ada perkebunan kopi juga, itu juga bisa kita ada stroberi juga. Jadi itu salah satu nanti mungkin lebih pas saat kita membahas konsep makanan dan minuman di hotel, itu juga yang kita highlight di situ. Nah, selama ini mungkin dengan konsep luxury itu mungkin Bapak kombinasi dengan turnya atau dengan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di hotel itu? Iya. Kalau menghubungkan antara fasilitas luxury dengan lokalnya nih Pak kita berusaha meng-highlight kembali budaya-budaya seperti pada umumnya yang terjadi di Lombok itu mungkin lebih kental dengan budaya muslimnya ya Pak ya. Karena di Lombok kebalikannya sama Bali ini. Nah, salah satu yang unik yang kita sajikan saat kedatangan tamu itu adalah biasanya kalau hotel-hotel itu pakai gong ya Pak. Tapi kalau di kita pakai beduk Pak. Beduk. Jadi mungkin lebih familiar saat takbiran. Iya, kayak takbiran gitu. Jadi saat arrival itulah yang menandakan bahwa kita welcoming, celebrating kedatangan tamu untuk arrival. Kita ngomongin antara mix antara luxury dan tradisional ya. Jadi kalau konsep yang saya pikir itu agak susah juga mau mengkombinasi ini atau memadukan ini. Benar Pak. Gimana strateginya dari The Sira ini? Yang
terutama kita memikirkan dari sisi experience ya, pengalaman tamu. Pengalaman tamu mana yang kemungkinan besar memberikan impact yang besar. Makanya contohnya tadi saat arrival itu kan first impression, Pak ya. First impression tuh nggak bisa 2 kali. Jadi first impression cuma sekali aja. Pertama kali ketika mereka impress ya, itu mungkin akan memberikan kesan positif yang ini positif. Nah, itu tadi makanya kita pengen welcoming dengan itu, dengan beduk itu, suara beduk. Kemudian ketika nanti welcome ritualnya pun kita juga menggunakan, biasanya kan welcome drink nih Pak. Selain kita menyajikan namanya welcome drink kita sirah sejuk sebenarnya Pak. Sirah sejuk. Iya, nama pantai tadi itu. Karena terkenal dengan sunset sama menikmati air kelapa. Kita juga sirah sejuk welcome drink itu coconut water base. Jadi kita tambahin spices di sana, local spices juga. Terus yang ketiga nanti kita ada namanya sirih pinang. Sirih pinang itu nanti daun sirih yang masih muda sekali. Nanti dia itu sebenarnya sebagai natural mouthwash. Oh, pencuci mulut. Iya, pencuci mulut. Penyegar mulut gitu ya. Penyegar mulut. Nanti kita tambahin dengan beberapa elemen sweet spices dan itu supaya dia memberikan pada saat arrival ini loh lokal, tapi kita kemas sedemikian rupa sehingga tamunya tuh berkesan. Mungkin sebelum menginjak lagi saya pingin flashback lagi. Kalau Bapak mungkin sempat ngobrol sama owner atau manajemen, kira-kira apa sih yang dilihat dari manajemen Desira ini, Desira Resort ini bisa memilih tempat itu? Kalau sebagian orang kan memilih investasinya ya yang sudah bagus-bagus saja kayak Gili atau apa. Ini Lombok Utara dan apalagi kabupaten baru. Kalau itu sih mungkin belum, tapi kalau saya melihat secara personal ketika saya mulai bekerja di Desira, memang kita pengen kembali ke basicnya luxury sih Pak. Basicnya luxury atau mungkin kita kenal dengan istilah quiet luxury. Luxury ketenangan itu, ketenangan. Terus tidak harus semuanya tapi lebih ke experience yang didapatkan. Jadi kesederhanaan itu juga bisa merupakan bentuk luxury juga. Karena semakin sederhana, semakin simple, justru akan semakin susah untuk memberikan kesan luxury. Karena semakin simpelnya ini, Pak. Nah, bagaimana caranya dikombin dengan experience-nya tadi itu, dan unsur lokal tadi itu, yang supaya venue yang sudah cantik ditambah dengan experience yang wow. Jadi menghadirkan suatu kesan yang baik. Kalau ngomongin experience juga tentunya kan harus ada penunjang SDM, Pak ya. Gimana Desira ini? Apa SDM-nya kebanyakan dari impor, istilahnya impor ambil dari luar Lombok Lombok atau memang membina yang ada di situ selama ini? Yang ini pasti kita memperdayakan dan kerjasama dengan warga NTB Pak ya. Kita bicara NTB dalam arti tidak lokal sekitar hotel saja, tapi mungkin dari Mataram. Di Mataram juga ada sekolah perhotelan. Terus kita kemudian untuk rekrutmen sendiri pun mass rekrutmennya hanya di Lombok. Kemudian program internship kita juga ada, dan itu salah satu tujuan kita ingin menjadikan Desira ini seperti kayak legacy of hospitality. Jadi kayak orang hospitality ini pengen kerja di Desira untuk merasakan gimana sih luxury yang baik itu di Pulau Lombok itu kayak gimana melayani kerja di hospitality yang luxury itu seperti apa. Kalau tidak kerja di Desira mungkin belum lengkap itu khususnya untuk di Pulau Lomboknya sendiri sih Pak gitu. Jadi kita pengen tujuannya ke sana kalau kita berbicara soal human resource Pak ya. Nah, pengalaman unik apa yang Desira tawarkan? Tadi mungkin di welcome-nya mungkin itu salah satu unik juga. Mungkin ada program-program lain yang Desira tawarkan untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke sini. Baik, mungkin saya bisa touch dari sisi wellness dan yang kedua food and beverage ya Pak ya, makanan dan minuman. Wellness-nya dulu. Wellness-nya dulu ya Pak ya. Spa kita itu
nanti akan ada namanya hydrotherapy area. Hydroterapi Ya, area. kolam Berarti itu di hydroterapi. air ya. Iya, Di air. jadi nanti Ada kolam khusus. ada kolam khusus. Memang untuk sementara belum beroperasi. Kita sedang menunggu launching date-nya kita. Oke. Itu nanti akan available menghadirkan treatment yang belum pernah ada di Pulau Lombok. Oke. Nah, jadi baru pertama kali dan satu-satunya. Itu nanti tamunya akan di air, kemudian ada spot-spot dia harus berhenti di mana dia akan ada treatment jet showernya dan Oh, berarti satu package itu jadi sekian menit atau sekian Iya. menitnya di sini, habis itu ke tempat Kemana, lain, iya. tempat lain. Kemudian yang kedua ada salah satu unsur lokal lagi nih Pak yang kita ambil kembali. Konsepnya kita treatment spa-nya tuh merarik. Menarik. Merarik itu sebenarnya tradisi pernikahan di Pulau Lombok, Lombok, oke. atau NTB pada khususnya, di mana dalam tanda kutip kita bisa bilang pengantin pria menculik pengantin wanitanya. Gitu. Itu tradisi yang sampai sekarang masih ada Iya. juga meskipun mungkin sudah lumayan berganti, Iya. tapi masih ada. Itu yang Ya. jadi pengantin pria tuh ngambil pengantin wanitanya kemudian untuk tinggal di tempat pengantin prianya selama beberapa hari. Tentunya ada ditemani keluarga dan Iya, lain-lain Pak iya, ya. iya. Nah, pengalaman beberapa hari inilah yang kita sajikan di spa treatment kita. Ada paketnya yang 2 hari kita. Biasanya spa kan paket cuman 1 jam, 2 jam, atau 3 jam gitu. Ini Yang 2 ini hari banget. Pak. Ini 2 hari. 2 hari. Jadi menarik juga, hari Pak. pertama fokusnya ke mana, Oke. hari kedua fokusnya ke mana. Itu ada salah satu konsep spa kita yang, dan itu harus couple Pak ya, karena merarik sendiri kan pasangan. Istilahnya ini konsepnya ngambil cerita rakyat di situ. Cerita rakyat di situ, custom, lebih di ke custom, adat. di custom lagi, habis itu ya seolah-olah ini jadi pengantin baru jadi. Iya betul. Seperti itu, Pak, Gitu ya. Pak. Jadi ada treatment khusus, seolah-olah ini pengantin baru jadi malam pertama mungkin. Betul ya. Jadi Makanya khusus- harus 2 hari 1 malam ya. harus 2 hari 1 malam Iya. ya. Itu untuk spanya saja Pak ya. Jadi biasanya jarang nih paket spa kan Iya, yang harus sampai iya. 2 hari datang Iya, lagi iya. besokannya gitu. Iya, ya, ini menarik juga ini. Mungkin boleh nanti saya coba situ ya. Baik, boleh Pak. Tapi jangan lupa bawa pasangan. Oh, iya. Harus dengan pasangan. Harus dengan ya. pasangan. Iya. Jangan dengan orang lain. Iya. Yang kedua untuk food and beverage Pak ya. Oke. Nah, food and beverage. Ini yang Jadi- menarik juga kalau Iya. food and beverage mungkin concernnya kalau di di Lombok ini kan Iya. ke Muslim, Iya. berarti halal Halal, food. baik. Ya, seperti apa itu? Jadi again kita mengangkat lokal. Kalau dari Lombok pasti terkenalnya ayam taliwang. Ayam taliwang Ya. ya. Kemudian kita juga mengenal tuak. Di Lombok juga punya tuak. Oke. Tapi kita mengangkat yang non alkoholik karena halal tadi itu. Ada ya? Ada Pak. Jadi produk asalnya tuak itu masih tuak manis namanya Pak. Itu yang non alkoholik. Pakai untuk gula itu Pak ya? Dipakai untuk gula Aren. betul. Ya itu. Jadi ada program yang baru kita launching sekitar 2 bulan lalu namanya Flame and Nectar. Flame and Nectar. Seperti apa itu? Flame itu dalam sebenarnya secara harfiahnya secara teknisnya ini cooking class dan mixologist class. Oh iya. iya. Tapi flame and nectar itu dalam arti flame-nya tuh ayam taliwang kan di grill. Ah, Nah, kita akan bawa tamu tuh untuk ke pasar dulu. Pasar dulu pilih bahan berarti dari memperkenalkan pasar tradisionalnya, lokalnya. yang di dekat hotel. Iya. Kemudian kita kembali, nanti kita olah dengan chefnya kita. Dan unsur grillnya itu tadi yang kenapa kita ambil flame-nya. Kemudian yang kedua nektar itu kan sebenarnya sesuatu yang manis ya, Iya. honey atau bagaimana. Nah, ini tadi tuak manisnya itu karena Oh, tuak manisnya. iya, tuak manisnya itu kan Pengganti madu atau apa itu iya. Oh, biasanya Itu nanti pakai kita madu. bikin minuman yang base dari tuak manis tadi itu. Jadi flame and nectar. Jadi sessionnya kurang lebih 3-4 jam lah untuk 2 activity ini. Jadi itu sebenarnya udah komplit juga Pak ya. Iya, karena kan nanti setelah jadi kan bisa dimakan juga. Iya, langsung truly experience Betul, untuk memasak dan menikmati. Iya, mungkin kalau yang mau cari inspirasi apa sih kelihatannya Flame and Nectar itu ada di sosial media kita Desira Lombok. Desira Lombok. Ya, itu ada salah satu video reels kita yang mengangkat Flame and Nectar. Oke, itu di IG ya. Di IG, Di betul. Instagram. Di Instagram nanti Desira bisa Lombok. pemirsa Balinius bisa cek nanti itu di Desira Lombok di IG-nya. Jadi, nah
selain itu Pak, ada hal-hal menarik apa yang mungkin ada tripnya mungkin yang trip yang menarik yang bisa dijual dari situ? Ada sesuatu yang beda juga ini. Biasanya kalau di tujuan pariwisata atau di hotel nih Pak ya, kita mengenal floating breakfast. Oke, floating breakfast terbiasa di sini. Terbiasa di sini ya, floating ya? breakfast di villa, private pool, Ah. floating breakfast. Tapi kita menyajikannya breakfast with waterfall. Oh, Jadi salah waterfall. satu di waterfall. Jadi kita ada satu waterfall yang cukup nyaman untuk didatangi. Biasanya kalau itu waterfall masih di kawasan resortnya atau harus keluar, tapi oke. 20 menit sampai 30 menit pagi-pagi. Tapi itu masih sepi ya? Masih sepi, Pak. Nggak seperti waterfall yang di Bali ya? Tidak. Banyak, Nah, ya. ini khusus juga mungkin agak menyimpang kalau misalnya ada para pemirsa yang suka traveling dan suka namanya foto-foto Iya. atau biar Instagramable gitu Iya, iya. Lombok ini tempatnya Instagramable sekali. Dan yang kedua enaknya nggak usah ngantri, nggak usah giliran. Jadi bebas. Kita Venue-nya. berwisata harusnya bisa Fresh. refresh atau malah di situ malah stres ngantri gitu. Gitu. Tapi kalau di Lombok di tempatnya tidak usah ngantri. Desira nggak usah ngantri. Betul. Oke, Mau satu. foto Oke. di pantai ya pantainya milik sendiri. Mungkin sambil bisa dilihat nanti di video ini kan Ini kayak ini nih. ya natural sekali Mas Dadan. Jadi itu enaknya. Jadi tadi breakfastnya with waterfall, iya. dengan background waterfall. Dan di depan kita Di depannya. tamunya nanti bisa melihat ocean, Pak, ocean view. Oh, berarti itu waterfallnya memang Agak di ketinggian. di tebing Pak ya, di tebing. Ya, agak kayak bukit lah, bilangnya Iya, bukit. Terus depan kita persis itu pantai. Ya dari kejauhan tapi bisa ocean gitu. Luas. Yes. Oke, sangat lega sekali. Saya ngebayangin aja udah lega sekali rasanya Ya, ya. ya. Apalagi bisa experience ke situ. Buat yang penasaran bisa ke sosial media kita tadi itu ada di juga Desira ya, di Desira di Lombok ya. Desira Lombok IG-nya. Jadi apalagi Pak experience yang mungkin wisatawan akan dapatkan jika mengunjungi Desira ini? Sedikit lagi tentang food and beverage. Tadi kita sudah menjelaskan yang experience activity-nya, kemudian keluar juga. Ya, ini sekarang terkait yang dengan misalnya tamunya nggak mau activity nih, ya, yang jadi stay yang aja. stay sama dine in ya Pak ya. Jadi menu-menu di restoran kita itu banyak sekali yang terinspirasi dari sustainable dan local source ingredients. Dan kita pengen sekali menggunakan yang jelas kita 100% seafood dari Pulau Lombok. Pulau Lombok. Ya. Dan masih fresh. Dan masih fresh. Justru karena freshness-nya itu Iya, Pak, karena kan kita nggak bergantung dari supplier yang dari luar. Dari Lombok itu masih fresh karena dekat. Kemudian di Lombok itu banyak sekali perkebunan. Perkebunan terutama di daerah Sembalun, Pak. Sembalun itu titik untuk naik ke Gunung Rinjani. Nah, daerahnya itu banyak sekali pertanian dan perkebunan. Di situ contohnya yang unik ada edamame, Pak. Edamame itu kan orang pasti nganggapnya kan impor gitu. Impor Jepang biasanya. Ya, ini enggak, Pak. Edamame Lombok, Pak, KTP-nya. Edamame tapi KTP Lombok. Banyak Iya. dari situ, Pak ya. Iya. Dan kualitasnya seperti apa, Pak? Kualitasnya baik, Pak. Dan pertaniannya juga Pertaniannya iya, Pak, karena kan di sana tanahnya vulkanik gitu, Pak. Jadi dari tanah pestisida atau memang natural? Kalau itu natural, Pak. Natural. Iya. Jadi kadang-kadang kan kalau barang makanan yang spotless itu orang malah takut ya. Iya. Tapi ini mungkin ada kayak warna coklatnya atau apa. Tapi itu membuktikan bahwa itu nggak pakai pestisida juga. Gitu. Masih natural growth gitu. Mungkin stroberinya agak kecil tapi memang manis Tapi karena memang natural di situ tanpa ada bahan pengawet atau bahan tambahan coklat juga begitu Pak. Kita pakai produk dessert kita, coklatnya kita ngambil coklat dari ada perkebunan yang menghasilkan coklat juga di sana, coklat Lombok. Jadi semua material yang dipakai
yang fresh, sebisa mungkin kita ambil, terutama sayuran Pak. Kita sebisa mungkin kita ambil dari area Sembalun, dari situ. Untuk menu sendiri, ada spesial menu yang mungkin bisa di-share yang membuat ya para penggemar experience untuk. Jadi mungkin kalau kita bicara item, mungkin pada familiar sama ikan salmon ya. Salmon kita salmon dari lokal juga ya. Ada salmon juga. Ada. Jadi kita bikin sajikan secara semi raw kayak sashimi gitu, tapi dengan sayuran dan bumbu-bumbu lokal juga, supaya benar-benar original taste ikannya itu juga dapat di situ. Jadi itu salah satu contohnya kalau misalnya dari yang bahan yang lokalis sauce tadi itu. Jadi kalau boleh saya bayangkan Desira Resort ini seperti mungkin Bali pada tahun 70-an Pak ya. Kayaknya masih tenang, wisatawan tidak begitu ramai, ke destinasi juga nggak perlu antre gitu ya. Biasanya ya orang bilang Lombok itu kayak Bali 20-30 tahun yang lalu. Masih alami, masih itu tadi belum banyak antri, tapi semoga lebih banyak antrian Pak ya. Nanti destinasinya berbeda. Bukan berarti tanpa antri artinya sepi, bukan berarti begitu Pak. Jadi contohnya juga kita area hotel tuh kurang lebih sekitar 3,6 hektar kalau nggak salah. Tapi kamar kita jumlahnya cuma 60 Pak. Iya, jadi ini benar-benar kamar kita tuh yang paling kecil hampir 100 meter persegi Pak. Satu area itu satu kamar. Satu kamar aja. Satu kamar saja. Jadi space-nya memang di situ orang bisa luxury of space-nya dapat. Jadi yang bukan kalaupun di pool kita areanya juga luas. Pool kita panjangnya 70 meter. Jadi salah satu pool terpanjang yang pernah saya lihat selama saya kerja di dunia perhotelan di resort, dan itu infinity pool. Langsung ke sunset view. Jadi orang juga enak nyaman lah, mau berenang di pantai atau berenang di pool atau mau di villa gitu. Itu ada beachfront villa juga kita. Itu poolnya juga lumayan besar. Yang villa ini beachfront villa luasnya hampir 5 are Pak. Satu unit itu iya. Ini Pak saya bilang tadi edamamenya Pak, mungkin nggak terlihat tidak sehijau yang kita lihat di toko-toko di pasar ya gitu ya, tapi memastikan itu fresh dan memang organik Pak ya, dari Lomboknya sendiri. Ini terkait ini juga Pak, akses. Kita kan ngomongin facility termasuk akses juga. Gimana aksesnya ke situ, baik itu dari daratnya, dari transportasi udaranya? Kalau transportasi udara, yang pertama kita senang sekali karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah menggunakan airport yang baru, International Airport. Lokasinya di Praia, sedikit ke Lombok Tengah. Dan memang sisi positifnya tadi yang Pulau Lombok ini masih seperti Bali 30 tahun lalu, 40 tahun lalu itu dalam arti jarak 70 sampai 80 km dari hotel ke airport ditempuh dalam waktu 1,5 sampai 2 jam. Dan itu tanpa macet, dengan pemandangan yang bagus. Jadi orang kalau ada tamu nyampe ke Lombok melalui udara, perjalanan ke hotel itu juga tidak dengan, mohon maaf kalau lelah atau biasa sebenarnya macet atau apa ya, mereka nanti dari airport ke Kota Mataram itu disuguhi pemandangan sawah selama hampir 30 menit. Habis itu di Kota Mataram mungkin 20-30 menit lagi itu pemandangan ya kota tua. Kota Mataramnya, gimana aktivitas di perkotaannya. Kita ngomongin otentik. Habis itu sampai ke titik Senggigi ke Sire itu mereka akan jalan di tepi tebing pegunungan. Dan itu sebelah kirinya laut, sebelah kanannya gunung. Jadi mereka nggak akan disajikan 1,5 jam pemandangan yang sama. Ada entertainmentnya dari sini juga. Benar, kalau Pak bilang seperti itu mungkin 20-30 tahun lalu Bali mungkin
Kalau Pak kan sudah lama di hospitality, saya yakin itu mungkin pernah di Bali juga kan. Iya. Jadi tahu perbedaannya sekarang. Oh Betul. Bali dulu seperti ini, saya merasa kembali ke Bali lagi. Betul sekali. Selain akses seperti itu. Kemudian mungkin yang kedua yang paling umum malah by boat. Itu ya Fast boat service kita kebetulan mendaratnya juga banyakan di Senggigi Port atau di Bangsal. Berarti kalau dari Bangsal atau Senggigi itu lebih dekat ke... Betul. Karena kalau dari Senggigi paling 40 menit, tapi kalau dari Bangsal 10 sampai 15 menit. Jadi dekat sekali. Bahkan bisa kelihatan hotelnya ketika kita mau docking itu hotelnya akan kelihatan. Dan titik poin dari Balinya pun bervariasi. Ada yang dari Sanur, ada yang dari Serangan, ada yang dari Padang Bayi. Jadi kalau dari tamu yang sudah stay di Bali daerah timur, Bali Utara, mau ke Lombok bisa lewat Padang Bayi. Itu kurang lebih 1 jam. Kalau dari Amed kayaknya nggak ada ya? Kalau dari Amed ada kayak? Belum Pak, sepertinya. Karena kan biasanya kapalnya untuk diving Pak ya. Kalau di Amed itu. Tapi untuk yang penumpang itu dari Padang Bayi. Dan saya dengar juga airline sudah ada direct flight. Airline betul, airline untuk internasional kita ada 2 rute, Singapura dan Kuala Lumpur. Jadi frekuensinya kalau Singapura itu 1 flight per hari, kalau Kuala Lumpur 3 flight per hari. Oke. Jadi sebenarnya kesempatan bagi wisatawan yang dari Malaysia ya. Betul. Malaysia, Singapura. Karena kan mereka juga di kota-kota besar nih Pak ya. Iya. Saya ada pengalaman unik juga ketika kita ngobrol dengan tamu yang dari Singapura, asal Singapura. Saya paling penasaran biasanya kenapa Anda memilih Lombok? Bali ya. Padahal Bali lebih populer. Gitu. Kenapa apa yang bikin Anda memutuskan untuk Lombok? Biasanya dari satu word of mouth, rekomendasi. Rekomendasi teman keluarga ataupun influencer yang pernah ke Lombok dan mereka benar-benar merasakan di sini liburan bisa fokus liburan. Karena kadang-kadang kita susah fokus sama liburan. Tidak memikirkan waktu ya, rush hours di jalan. Betul, kita harus ke sini, harus banyak checklist. Kalau ke Lombok itu ibaratnya kita bisa kembali ke ngomongnya itu the art of doing nothing. Jadi kadang-kadang susah itu Pak ya dilakukan, karena kalau liburan kita pasti itu checklistnya kan banyak nih. Saya pengen ke sini, pengen ke situ, tapi kadang-kadang pulang dari liburan malah butuh liburan lagi. Jadi benar-benar wellness tourism itu bisa diterapkan di sini. Kemudian orang itu mau disconnect, kadang-kadang kita perlu disconnect untuk connect kembali kan Pak ya. Butuh kita pause dulu, recharge dulu. Kita bisa melakukan hal-hal yang biasanya mungkin kita nggak lakukan, baca buku, enjoying the view. Kalau dari kota-kota besar kan memang agak susah nih Pak ya. Kan berkutatnya sama kantor, jalan, terus pulang sudah malam, jadi dari gelap sampai gelap lagi nih Pak biasanya, nggak pernah ngeliat sinar matahari biasanya gitu. Saya sudah ngebayangin Pak, benar-benar saya udah ngebayangin. Jadi satu room itu luasnya 100 meter persegi, apalagi satu villa itu ada 500 meter persegi itu. Itu belum yang 2 bedroom dan 3 bedroom Pak, kita ada lebih juga lebih luas lagi. Benar-benar seperti ya kalau dibilang memang menenangkan diri, recharge. Betul. Dan cocok juga dengan keluarga. Bisa fokus dengan keluarganya Pak. Karena spending time, quality time itu kan kalau tidak banyak distraction kan orang bisa fokus lagi ke keluarganya atau pasangannya. Kalau semua punya kegiatan masing-masing nanti jadinya jadi, liburan. Kalau bisa dibilang kalau ke situ itu udah naruh HP sudah selesai. Betul. Bahkan kalau saya bercanda sama kayak tamu saya di Singapura itu saya bilang wifi-nya mau dimatikan di kamar supaya nggak ribet sama email Pak ya. Iya. Gitu. Kayaknya memang ini. Oke, apalagi yang spesial dari ini? Sebelum kita closing ini udah hampir. Nggak terasa Pak ya. Nggak terasa. Yang spesial kembali sih mungkin nanti kalau nature nggak usah disampaikan udah terbukti sudah benar-benar gini ya. Akses Bapak bilang tadi akses sangat gampang, apalagi di Reclate ada. Di situ akses nature ya tidak perlu antri. Apalagi kira-kira? Mungkin nanti satu produk yang kita juga belum launch nih Pak ya. Kita masih menunggu launching bar kita. Bar kita nanti namanya Glacery.
Glassery. Glassery itu konsepnya library bar. Oke. Asal kata glassery itu dari glossary. Glossary itu kan kata-kata asalnya. Dan glass. Jadi glassery. Nah, nanti di situ kita sedang work on the concept. Itu minuman-minumannya tuh akan disajikan di glassware yang khusus. Warnanya itu dari sinar matahari yang mungkin kayak pelangi lah ya. Jadi perpecahan warna sinar matahari dijadikan di gelas itu, dan warna minumannya juga nanti akan sesuai dengan warna-warni itu. Itu nanti kita sedang menunggu untuk openingnya, launching. Tidak besar venue-nya Pak, tapi mungkin kalau untuk chill nanti ada sunset view-nya juga. Itu gitu. kalau ngomongin influencer atau apa harus ke situ dulu. Fotogenik ya. banget itu foto ya, instagramable banget nanti. Instagramable, fotogenik dan luxury tentu. Saya nggak sabaran nih untuk ke situ Pak. Boleh langsung Pak. Kita cuman kalau dari sini paling dekat sama Serangan. Ya. Terus ke Lomboknya ke Bangsal 1,5 jam Pak. Iya. Jadi cukup nyaman juga. Jadi nggak terlalu jauh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sudah menjelaskan begitu banyak hal, dan saya kembali lagi flashback gimana rasanya Bali waktu itu, dan sekarang sudah kita bisa rasakan di Desira di Lombok ini. Lombok. Jadi sekian dulu Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya sudah bisa sharing bersama kita di Bali News ID. Saya Kade Putra menyampaikan semoga apa yang kita sampaikan tadi ini bisa setidaknya memberi sedikit inspirasi buat wisatawan yang ingin memang benar-benar wellness, ingin tenang dari hiruk pikuk dunia ini. Iya, betul sekali. Oke, saya Kade Putra, akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan Bali News ID lugas dan inspiratif.